Eits, netizen. Gue udah feeling kalau kalian mau datang, jadi kayak udah tahu gitu. Nah, selamat datang kembali di Home Garage gua. Di episode kali ini kita bakalan pasang sesuatu yang sebenarnya udah Easter egg, tapi nggak Easter egg banget karena sangat obvious di video kemarin yang episode 2. Nah, barang ini adalah mungkin bisa dibilang nomor 1 atau nomor 2 paling di request oleh kalian netizen. Modifan di request buat si Renya selain velg racing. Jadi hari ini kita bakalan pasang Brembo calipers buat si Renya. By the way guys, kalian notice gak sih dari tadi di belakang gue ini ada something new. Ini tuh neon lights gitu untuk add some personalization to the garage. Jadi ini adalah hadiah ulang tahun gue kemarin dari Sharon. Thank you very much, very thoughtful of you. Cara nyalainnya tuh gampang banget. Lights on. Nah, jadi gimana? Lebih manis aja kan jadi garasinya, ada logo gue di situ. Oke, next kita ngomongin kita butuh apa aja untuk masang si kaliper ini. Yang pertama, tentu aja kalipernya Brembo GP4RX Shiny. Habis itu baut banjo drat halus, satu panjang satu pendek. Habis itu lagi stainless steel pitch bolts yang kepalanya L, karena gue ganti karena yang ori di motornya udah agak jelek. Habis itu Loctite. Ini cairan thread lock, tidak di endorse ya. Cuma kalau mau endorse boleh kontak gue. Canda, kita pakai Loctite, nanti gue jelasin. Dan tentunya minyak rem, karena kalau nggak isinya angin nggak bisa ngerem. Also kali ini kita juga akan pakai si vacuum brakes bleeder ini lagi untuk ngebleeding si minyak remnya. Gue mau jelasin dulu kenapa gue pilih Brembo GP4RX. Jadi GP4RX ini dia malah lucunya sebenarnya dia malah nggak monoblok karena kalipernya itu dia kebagi dua bodinya. Cuman warna nikelnya itu nggak nahan guys. Jadi ini adalah kaliper idaman gue setelah sekian lama. Gue kayak udah komit kalau gue nggak bakal bisa dapetin kaliper ini gimana pun caranya, gue nggak bakal pasang Brembo yang di bawahnya ini. Jadi gue emang pengen nunggu sampai dapat the best deal for GP4RX ini. And I got it finally. Jadi kali ini kita bakal mau pasang di Renya langsung. Kita ambil toolsnya dulu. Kita butuh wrench-nya ini. Habis itu kita butuh kepala kunci L8. Mantep ya, gue bisa apal semua gini gara-gara barusan ngecek dulu sih, curang. Terus kita butuh kepala kunci 12 dan 14 untuk buka pitch caliper dan banjo selang remnya. Oke guys, jadi kan kita bakalan ngelepas si kaliper yang lama. Ini kan kita bakal ngelepas dua baut pitch yang ke forknya. Terus selang rem juga kita bakal lepas. Nah ini kalau kita buka gitu aja, selang remnya bakal netes terus berantakan. Jadi tipsnya adalah di kabel tis gini lever remnya, intinya pas nanti kita buka kan dia ambles. Intinya master remnya biar nutup jep. Jadi nanti nggak ada minyak yang netes terus dari si selang remnya pas dibuka. Lagi-lagi jangan lupa sediain air di ember kecil gitu, karena kita bekerja sama minyak rem. Jadi seperti gue bilang di video yang kemarin, selang rem it would be nice to have this around. Jadi kalau berceceran langsung diguyur. Oke, kita mau buka si banjo ini dulu. Ini akan agak berantakan pastinya karena bakal ada minyak rem. Jadi pas ini kita udah kendorin,
master rem akan lebih ambles, dan kabel tis tadi harus kita kencengin biar dia semakin mepet ke stang. Berantakan John. Nih dia semakin ambles tuh seperti kalian lihat. Jadi kabel tisnya kita kencengin lagi biar dia, intinya biar dia nggak ngeluarin minyak lebih lagi deh. Begitu John. Bye bye kaliper. It's been a nice journey. Celah. By the way, yang bilang harus Brembo, nggak bisa ngerem, itu lebay, bercanda. Karena kalau kalian pikir-pikir, di ajang balap dunia WSS 600, 300 dan 600, mereka itu regulasinya kaliper dan master rem pun harus standar. Yang boleh ganti itu selang rem sama disc aja. Jadi kalau kalian bilang kaliper yang belum Brembo itu tidak bagus, itu sama sekali salah. Banjonya sudah lepas, sudah kita lap juga sekitarnya. Sekarang kita buka yang baut pitch kalipernya ini. Buka baut-baut gini harus hati-hati karena kan baut gini kan jarang dibuka nih. Jadi sekalinya dibuka tuh alot dan biasa palanya bisa selek. Makanya gue ganti baut L aja, kayaknya lebih aman juga daripada baut yang ring kayak gini. Bautnya udah lepas, tinggal kalipernya. Hati-hati ya guys, buka kaliper radial gini sempit terus seret, taunya pas tak kena pelek bisa lecet. Minyak rem netes-netes harus selalu diperhatikan. Aduh. Nah, nisin akhirnya ku lepas juga kau atas permintaan netizen dan teman-temanku. Nah, si kaliper ini kan dia masih penuh minyak nih guys. Selain kita bersihin luarnya, dalamnya juga kita kosongin minyak remnya nanti. Dengan cara, sebenarnya kampas ini kalau kita bukain renggang, prek, minyaknya itu ngedorong keluar. Tapi yang lebih rapi nanti kita sedot dari nipple-nya aja. Nah, gue juga mau testimoni sedikit ya. Kampas Galver, kalian inget gak sih waktu itu yang gue ganti kampas itu di Project 636 episode sekian tahun 2019 kalau gue nggak salah. Sampai sekarang kampasnya masih segini, nggak habis-habis. Gila, ini udah tipis sih, mulai tipis, cuman belum habis juga. Ini sebuah testimoni yang apa ya, maksudnya bahwa Galver itu awet dan remnya manju banget. Yang waktu itu gue boncengan tes yang ups Galver itu dari itu sampai sekarang gue belum pernah ganti kampas, masih segini, gokil. Tapi berhubung kampas sudah habis, jadi kita ganti aja kalipernya. Celah, padahal emang kebetulan aja. Ini kayak momen yang sudah ditunggu-tunggu gitu untuk ganti kaliper. Tadi gue lupa banget mention di parts yang apa kita butuhin. Kita butuh spacer untuk motor ini, dan sebenarnya banyak motor lain dia butuhnya 8 mili. Jadi spacer itu basically, jadi body bagian ini nih, kalau kita bandingin nih ya guys, jadi body si kaliper Brembo-nya dibanding Nissin tuh tebelan Nissin-nya. Makanya kita butuh sesuatu untuk ganjel biar setara kayak orinya. Nah, jadi kita pakai yang namanya spacer. Jadi kita pasang dulu kaliper sebelah kanan ini, terus tapi kita belum bleeding, kita pasang dulu yang sebelah kiri, terus baru nanti kita bleeding bareng pas sudah pasang. By the way, jadi reservoirnya sengaja nggak gue buka karena kalau nanti dibuka minyak remnya tuh bakal ngucur terus. Jadi ini biarin kita tutup aja biar dia seal, vakum ya. Lagi-lagi fisika kids, mungkin anda bisa jelasin. Nih kita mau pakai baut yang palanya L gini, baut stainless. Terus kalau motor-motor kayak gini guys, rata-rata itu dia ada kayak ring di dalam yang nonjol. Ini tuh dia tuh masuk ke lubang kaliper ini. Nah, tapi kalau kita pakai spacer, sebelum masang spacer, kalau fork kayak gini, dia tuh ada kayak semacam ringnya silver gitu. Kalian tuh harus lepasin ininya baru bisa kepasang. Ini tuh terpisah dari forknya sih, jadi kalau sampai rusak gitu juga nggak masalah sih. Tada, bye bye ringnya. Terus kita tinggal pasangin si kalipernya beserta spacernya. Oke,
Sebelum kita masang baut, gue mau jelasin dulu gunanya si Loctite tadi ini. Ini kita pakai Loctite yang warna biru karena kalau kaliper gini kan masih sering bongkar pasang. Gara-gara kalau ganti kampas kan dibuka. Kalau ada lagi yang warna merah itu yang untuk lebih permanen. Jadi kayak mungkin baut-baut Ford itu kan kita hampir nggak pernah buka ya. Itu pakai kayak gitu. Baut bawaan pabrik biasanya kalau kalian beli baut baru ada warna merah kayak cairan kering. Nah itu tuh Loctite ini, thread lock intinya. Jadi dia itu mengisi rongga-rongga baut. Jadi kayak dia tuh act sebagai kayak semacam lem lah ya. Ini gue beli yang kecil aja nih, cuma 10 mili. Sebenarnya pas datang gue agak kaget sih, kecil banget. Kalau di bengkel di Iron tuh kita pakai yang sedikit lebih besar dari ini sih. Tapi karena di bengkel kan sering pakai, kalau ini jarang. Cara pakainya adalah ini kita harus cut dulu karena masih baru ya. Kita pakein di bautnya. Sebenarnya gue usah sampai banyak banget gitu, cuman kalian kasih aja segaris gini. Nah ini nanti kan pas dia muter dia nge-spread ke sisi-sisi lainnya. Jadi kayak gini kita tinggal masukin aja. Itu yang ada eksesnya nanti kita tinggal bersihkan. Terus baut satu lagi juga we do the same. Ini gue setengah baut aja lah kira-kira, karena drat yang di dalam sini kan cuma segitu doang. Set. Akhirnya ya, sirenya sudah pakai Brembo. Sebenarnya gue punya kaliper ini udah berapa bulan ya? Sebulan lebih. Cuma seperti hell kemarin kita masangnya ngaret. Jadi baru kepasang sekarang. Ini selang rem kita pasang dulu aja guys. Cuman kita bleedingnya nanti. Gimana? Puas gak netizen? Yang selama ini kalian inginkan dan sebenarnya gue inginkan juga sih. Akhirnya kejadian ya kan? Sirenya udah pakai Brembo. Nah ini by the way, harusnya beberapa video setelah ini kan gue udah bilang di Instagram, gue tahun ini juga bakal mau banyakin nyentul track day. Ini adalah hari Minggu, kita track day hari Selasa. Seperti biasa, superstitious banget, tapi gue nggak mau modif H-1 karena selama ini pakai Temi, kalau modif H-1 pasti ya terrible things happen. Jadi gue bela-belain pasang hari Minggu ini di rumah biar lusa kita cobain di Sentul ya. Testimoninya nanti di video itu juga ya. Nah, salah satu alasan utama juga gue tuh udah lama kepengen si GP4RX ini karena livery ray-nya seperti kalian lihat banyak silvernya, apalagi si pelek silver polish ini. Sebenarnya livery ini gue udah agak mulai bosen dan pengen gue kelentek standar, tapi gue biarin dulu karena pengen lihat overall looknya kalau pakai si GP4RX gimana. Jadi ya buka nggak buka itu urusan nanti sih. Oke, kalau gitu bagian kanan ini sementara sudah kelar. We're gonna do the same, kita lakuin hal yang sama di sebelah kirinya. Waktunya bleeding. Seperti yang saya sudah ajarkan kemarin anak-anak, kalau mau di atas ini bagian speedo ditutupin, bagian body-body di sekitarnya juga ditutupin, lap dulu ya. Kita mau buka reservoirnya.
Terima kasih Kabeltis, jasamu telah berguna. Cakep. Ini kalau kita pompa gini nih, minyaknya turun ke bawah sih, tapi nggak bakal cukup kayaknya minyak segitu. Kita top up the brake fluid. Nggak usah kameramen, ini nggak menarik. Seperti di video episode 2, lagi-lagi tips kalau bleeding, kalau levernya bisa dijauhin, biar travelnya dapat penuh. Ini sebenarnya ditekan-tekan gini dia udah mulai agak ada padat sedikit tapi belum krem. Jadi ini adalah saatnya kita pakai si vacuum brakes bleeder. Nah, by the way, gue sambil sharing informasi sedikit soal Brembo. Jadi sebenarnya kalau Brembo monoblock atau enggak sih, ada yang monoblock ada yang enggak. Jadi monoblock itu maksudnya dari satu piece of material dibikin jadi bentuk kaliper. Kalau ini kan 2 piece seperti gue tunjukin tadi di awal. Nah, maksudnya kaliper radial kali ya. Jadi Brembo yang entry level radial itu paling kalian juga pada tahu, Brembo M4. Brembo M4 itu piston paling gede, cuma paling tua modelnya dan paling berat bobotnya. Nah, jadi si M4 ini dia itu ada 2 macam pitch. Pitch itu adalah jarak dari baut ini ke baut ini. Nah, jadi motor Jepang itu almost semua motor Jepang yang dengan kaliper radial dia itu pitchnya 108 mili. Kecuali motor-motor yang baru-baru seperti si ZX10-nya di Mel ini bawaannya sudah pakai kaliper M50. Ninja H2 juga bawaannya udah M50, tapi yang baru-baru pakai Brembo Stylema, itu pembaharuannya lagi. Next setelah M4 itu ada 2, ada 108, ada 100 mili. Kalau kalian lihat di Ducati yang 848 Evo gitu, itu bawaannya udah Brembo M4. Nah, itu 100 pitch. Terus setelah si M4 ini, yang barunya itu adalah Brembo GP4 RS. GP4 RS itu bentuknya agak bantat bulat gitu. Jadi itu pembaharuannya M4 lah kira-kira. Dia itu lebih enteng tapi pistonnya lebih kecil. Nah, sebenarnya GP4 RS dari pengalaman gue di bengkel dengan motor ABS sebenarnya lebih cocok GP4 RS karena pistonnya kecil, remnya padat. Kalau pakai M4 entah kenapa remnya tuh deket jauh kayak motornya si Bram tuh, si Zeona itu pakai RC19 Brembo M4 kayak gitu hasilnya. Di beberapa motor ABS lainnya Z9 gue pernah nemuin juga kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya pakai si RX ini gue nggak tahu. Gue pernah nemu di MT-nya temennya Mas AB, ada namanya Mas Eril. Dia pakai GP4 RX, ininya 19 sih. Itu sih padat remnya, nggak kayak pakai M4 yang deket jauh gitu. Nah, ini gue nggak tahu karena gue pakainya RC17 untuk nyesuaiin si Nissinnya tadi. Cuman andai kata ini Brembo kurang enak, Brembo RC17 ini kurang enak, gue rencana mungkin mau pindahin pakai Master M Gale Speed dan yang ini dipindahin ke motor lain. Motor lainnya apa? Ya nggak tahu, mungkin motor baru, mungkin motor lama, nggak tahu. Terus GP4 RX ini di atasnya GP4 RS. Nah, GP4 RS tadi itu 108 mili, M50 itu versi 100 milinya GP4 RS. Bentuknya sama persis, cuma beda pitch. GP4 RS sama M50 itu bentuknya sekilas kalau kalian orang awam banget nggak bakal bisa bedain. Tapi satu key feature-nya itu, kalau GP4 RS 108 itu banjonya di sini, di luar. Kalau yang 100 itu banjonya di dalam sini, di ya kira-kira di posisi nipple ini. Jadi sekilas untuk membedakan itu guys. Next di atasnya itu ada si GP4 RX ini. Jadi bisa dibilang GP4 RX ini mungkin kelas teratas di kaliper radial yang masih affordable ya. Jadi range 11 juta sampai 25 juta ya bisa dibilang. Nah, di atas itu banyak kaliper macam-macam yang harga 40 juta, 80 juta, 100 juta, sampai yang kaliper MotoGP berapa juta itu gue nggak tahu harganya. Ada terus lah di atasnya, ada lagi. Cuman gue udah sangat serak sekali dengan si GP4 RX ini. Nah, ini udah keluar sih tadi minyaknya. Tuh, udah keluar minyaknya. Udah agak ngisi. Ini juga kelihatan kampasnya sudah nempel ke disk. Kita tinggal do the same on the left side. Habis itu tinggal bleeding master remnya seperti waktu itu, finishing touch, and then we're done. Nah, enak ya kalau pakai vacuum brakes bleeder ini. Kita kerjanya rapi, kering gitu, kayak nggak ada minyak rem bececeran. That's what I love about this device.
By the way, nanti ada lagi yang komen netizen, kok baut pitchnya nggak titanium, baut banjonya nggak titanium. Sabar ya, kasih gue nafas dulu. Thank you. Finishing touches, kita mau bleeding si master remnya. Wup. By the way, lucu nggak? Karet nipple-nya orange. Jadi waktu itu pas syuting yang video hell, ini dihilangin sama kameramen, terus kameramen beliin lagi tapi warna oranye. Biar beda dari yang lain. Ini gue simpan dulu ya biar nggak hilang lagi. Kita colokin si ininya. Pompa. Buset, keras bener. Pompa. Terus buka si bautnya, ada pompa. Buka lagi. Ya, jadi oh ya, pasang dulu biar nggak hilang nih si orange. Nah, jadi gue rasa sih remnya agak lumayan dalam ya. Jadi that means master remnya kurang besar. Piston dalamnya itu ngedorongnya butuh effort buat si kampas ketemu dis. Ya, jadi mungkin nanti kita akan ganti master remnya lebih besar. Belum tahu merek apa dan kayak gimana, tapi stay tune aja. Kalau gitu nih ya, raynya udah pasang Brembo nih netizen. Kalian lihat, teman-teman gue juga kalian lihat ya yang ngecengin gue mulu nih. Jadi semoga kalian puas. Gue sih puas liatnya. Tinggal dicobain aja nanti. We'll see di video-video ke depan. Kalau gitu episode ketiga Home Garage sudah kelar. Kalian boleh ciao seperti biasa. Bye. Keluar aja. Bye.